Nah, ini Rioran, media independen dan terpercaya. Itu. Boleh apa? Oke. Sebelum Pak Sofian, puisi dari Isbiman. Oh, boleh. Itu kan DP terah di kalau gitu. Betul, Pak Sofian. Kalau puisi baru Pak Sofian. Oke. Karena tuh tadi kan Pak Sofian apa sesi Freddy dapat juri sedikit tuh. sebuah khusus yang membaca puisi ada. Marvin. Bilang. Marvin. Pak Sofian yang minta tadi kan. Sudah. Gantian. Sudah. Di Rioran. Share. Telepon dia Membaca Tiongkok dari Minangsa. Koko tadi. Koko sudah toh? Sudah. Tadi malam. Mantap. Ayo, karena kok Sofian mau sambung ada sengaja men. Sebenarnya kalau mau bangun monolog ada fair cuma. Situ, Pak. Ini ke latar dah. Kita sambut dengan kita dan sorak-sorai. Hore! Maksudnya Pak? Jadi teman-teman ini Marfil, dia dari apa? Institut Budaya Manado. Nah, teman ini penyair dari budaya, teater juga. Malam ini akan membawakan satu sajian puisi. Ada. Karena kalau kok semua apa tuh mulai semua belum, jadi tunggu segarkan dulu. Ini agak apa? Mantap. Ini kan musik dulu. Siap. Oh, dari mana? Boleh blues, boleh ngerok. Nama tak apa? Materi hari ini rocker, jadi Dia kan kami orang boleh menyesuaikan yang DP apa seniman. Pilih apa kan? Perwakilan dari Kompas. Perwakilan Kompas. Nanti habis apa? Marfil, Ko Sofian, kemudian dari seniman teman kita dari Tonsea, Dino Pengemanan akan membalas puisi dari teman dari. Habis apa? Ko Sofian. Permintaan dari apa audiens? Teman seniman dari Minta. Habis Ko Sofian, baru teman dari Minta. Saya cari di teks. Iringin dulu Kak, lagu apa? Musik dulu. Musik dulu. Jangan musik rock karena kok sebenarnya gitu. Jadi jangan musik rock. Semua tahu lupa kita apa yang mana kita. Nah itu tadi terlalu soalnya kalau dapat inspirasi mesti langsung jadi. Satu lah. Ya, prepare puisi. Siap-siap, memang siap karena siap-siap kenapa orang dapat tunggu materi bagi semua orang dahaga memang. Tunggu ini. Coba tunggu. Ada koko. Sudah. Boleh kafe kan? Sudah. Itu dia apa nih? Dinasti Hanlovers. Udah kita gabung situ.
Sudah, saudara? Di sini. Di mana di? Posisi membutuhkan Dan prestasi apa? dan dokumentasi kok tuh. Biasanya kok pas bapak Mahal ini soalnya nggak mau dapat hapus. Apapun yang terjadi tidak akan dihapus. Oh iya, latar. Kalau ada yang keberatan hapus. Kalau ada yang keberatan Ding Cimuri. Sampah. Ini puisi dari sutradara yang lagi viral sekarang. Cibrei Vitalagai dengan judul Aku Tak Menemukan Kulit. Minggu lalu di jalan berbecek kau kesepian, menyusuri etalase gedung menjulang, tempat bintang bertaburan. Kita bersua dan di matamu kulihat bintang. Kau mau jadi bintang di gedung itu? Tanya aku. Lalu wajahmu jadi merah muda. Ku beri kunci pintu gedung itu. Tak lama, aku melihatmu bercahaya di antara bintang. Esoknya, aku temui wajah sepertimu. Merah muda berkilau. Ada bintang di matanya. Kau mau bintang di gedung itu? Dan ia senyum. Ku beri kunci pintu gedung. Tak lama, ia sepertimu, bercahaya. Esok dan esok-esok, ada yang datang persis seperti kalian. Ku beri lagi kunci. Dan tak lama mereka bersinar. Cahaya bintang silaukan mereka dari atap gedung orang-orang itu mabuk. Berbotol-botol anggur dan kulit kacang berserakan. Rupanya ada pesta. Kulit-kulit kacang dilempar ke bawah, tepat di hadapan. Mereka lupa. Aku menanti-nanti. Kunci gedung belum dikembalikan. Terdengar derap langkah mereka turun sempoyongan. Minggir, kami mau lewat. Jangan berdiri di situ. Kau menghalangi jalan kami. Aku diam. Dalam harap kunci-kunci kembali. Tapi aku ditabrak tepat ketika mereka balik belakang. Tanpa maaf sedikit pun mereka bertanya, siapa kamu? Mengapa berdiri di depan pintu? Kalian lupa? Bagaimana mungkin secepat itu? Dan mereka ke lorong gelap. Pikirnya masih berkilau. Dan aku tadinya silau.
kini ku kenal, meski tadinya samar-samar, sebagian bopeng dan coreng moren. Besoknya aku kembali ke jalan itu, lewat pintu darurat sendirian. Di puncaknya temukan banyak kacang, tapi tak satu pun kulit. Iya, aku lupa. Kulit-kulitnya sudah dilempar padaku. Kemarin di depan pintu gedung, mereka tentu hanya makan kacangnya, dan kulitnya pasti dibuang. Senyum mekar dalam diam. Di kantong sisa satu kunci. Langit gelap tanpa bintang, duduk di puncak gedung. Terlihat mereka di ujung jalan. Ketakutan meraba gelap. Sibuk mencari kunci yang hilang dalam lumpur jalanan. Teruntuk mereka malah berubah. Terima kasih. Luar biasa ini. Bikin lebih semangat. Jadi lebih span lagi kok mau merangkai kata-kata ini mau masuk. Lebih dulu ini. Jadi kita lanjut. Tadi sudah ada dua narasi lagi yang bagus dari Freddy dan Bode. Nanti pasti banyak lagi ya. Jadi baru pengantar. Kalau dia pengantar sampai 4 kali pasti jam 5 pagi orang berangkat. Nanti antar terus. Antar terus. Antar belum sampai. Belum sampai masih. Menarik memang. Dan betul ini membawa energi baru ini puisi ini karya sutradara fenomenal Aci yang sekarang juga kebetulan menjadi klien saya. Potongan tangan kuasa loh. Potongan tangan kuasa jadi soal gila tuh. Oh dia pengacara sekarang, dia kok ada masalah, nanti ngomong sama pengacara saya. Oh artis-artis. Belum dong ya. Jadi begini, ada dua kata yang kita kutip tadi yang bagus di puisi tadi soal apa? Selain bintang dan apa yang terakhir tadi. Ya, soal pelupa. Jadi bangsa Minahasa seperti yang kita katakan tadi itu bangsa besar. Seperti juga Tiongkok bangsa besar. Dua bangsa besar ini bukan berarti dari teritorial. Kalau dari teritorial pasti Tiongkok ini lebih besar daripada Minahasa. Tapi dari sisi peradaban dua bangsa ini punya peradaban yang sangat-sangat besar. Jadi tidak boleh ada narasi-narasi yang bukan tidak boleh, maksudnya kita harus melawan narasi-narasi yang seolah-olah menyatakan bahwa Minahasa di bawah Tiongkok atau sebaliknya. Tiongkok punya bintang sendiri, bahkan di bendera Tiongkok itu punya 5 bintang. Tapi Minahasa punya bintang yang lebih. Karena Minahasa punya peradaban yang sangat luar biasa buat saya yang saat sampai sekarang pun bangga sebagai orang Minahasa. Dan Minahasa tidak boleh menjadi bangsa pelupa. Bangsa pelupa seperti puisi tadi itu adalah bahwa kita melupakan akar-akar budaya kita sendiri. Cuma karena orang menyatakan bahwa kita bangga sebagai keturunan penguasa dinasti Han. Itu adalah mengajarkan kita bagaimana orang melupakan peradaban sendiri, bagaimana orang melupakan adat budayanya sendiri. Karena Tiongkok punya adat budaya sendiri, Minahasa punya. Walaupun mereka mungkin punya kesamaan. Dan ini orang seperti Freddy bilang tadi soal mimpi, terbawa di mimpi itu benar. Karena di mana-mana orang akan terbawa oleh ingatan ini kalau memang betul-betul ini jadi semacam hantu, pasti akan mengulang-ulang soal penguasa dinasti Han. Minahasa Han, itu soalnya. Padahal sebenarnya di Tiongkok itu ada kurang lebih 55 etnik besar. 55 etnik besar dan 6.000 sekian etnis kecil. Han hanya salah satu dari 55
etnik Ming. Dan dia kebetulan pernah menjadi penguasa dinasti yang kelima di Tiongkok. Tapi orang-orang dinasti-dinasti yang boleh dikata dalam tanda kutip asli itu ada Qin, kemudian Han, kemudian ada Tang, ada Ming. Kalau Yuan itu Mongol, kemudian dinasti terakhir Qing itu adalah Manchu sebelum menjadi republik. Maka di mana-mana tidak pernah orang bukan tidak pernah, artinya jarang orang mengatakan keturunan orang Tionghoa di mana-mana seperti Indonesia mengatakan bahwa dia adalah orang Han. Jarang. Karena banyak orang juga menyatakan orang mana keturunan Tionghoa disebut dengan apa? Tangren, orang Tang. Itu dinasti Tang. Oh, sama juga nih etnis. Ming juga. Dan soal penjelajahan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau seandainya benar mereka datang itu dia pada dinasti Han sekelompok orang di zaman akhir dinasti Han 220 Masehi menggunakan apa? Menggunakan apa pertanyaan? Sementara ribuan tahun kemudian baru ada penjelajahan secara besar-besaran, mulai dari Mongol ketemu ke Majapahit diutus dan sebagainya. Kemudian di Ming ada Sampokong, Laksamana Senghe dan lain-lain yang datang ke Nusantara. Kita ingat juga ada jejak-jejak sejarah yang Prof. Lapian buku kan, apa itu menyangkut laut. Ya. Ada Pak kita di buku yang laut baca laut. Nah, ya. Di situ disebut ada serombongan dari orang dari Tiongkok itu sampai ke melewati sampai ke Filipina, ya Filipina dan apa? Tapi di tahun kurang lebih 202, berarti memang bisa 200 sebelum Masehi. Berarti dia jauh sebelum dinasti Han kan 206 sebelum Masehi. Jauh. Berarti semua dekat dinasti Han. Ratusan tahun nanti kemudian akhir itu. Dan kemudian kita ingat pernah sama-sama dengan Tona Asrinto. Di mana ketika itu orang ada pergi di yang ada aksara itu. Orang pernah pergi. Di Ulu Matus itu di mana? Nah, itu ada di batu itu. Memang ada huruf Tiongkok kuno. Jadi begini, di Tiongkok kuno itu ada huruf yang namanya Kimbun dan Kobun. Kimbun itu dia huruf-huruf kuno yang berdasarkan dulu dari seperti kura-kura ini. Jadi itu huruf duluan sebelum nanti datang pada huruf yang disebut huruf modern. Tapi ini kemudian diringkaskan lagi disebut dengan Fatihse. Nah, ini yang pertama ini Kimbun ini. Dia nanti pada dinasti Han awal berarti sebelum Masehi 200 sebelum Masehi itu ketika Konghucu itu menjadi agama negara atau state religion itu beralihlah aksara ini. Nah, kalau benar huruf itu yang ditemukan di Tompasok Baru ya, artefak itu, dia huruf lama, Kimbun, berarti sudah ada pertemuan antara orang Minahasa dengan Cina itu jauh sebelum disebut akhir dinasti Han. Ini fakta. Berarti kalau orang yang disebut yang tadi disebut Freddy bilang di bukunya juga Yesi Wenat disebut orang Cina itu pertemuan itu selain Tausina adalah Taulipus ya, orang yang punya rambut berekor, Taulipus. Itu biasanya cuma ada di bangsa Manchu, Qing, dinasti terakhir sebelum republik. Jadi memang betul orang-orang Cina itu yang didatangkan dari waktu mendirikan benteng Fort Amsterdam itu kan pekerja-pekerja yang didatangkan. Tapi jauh sebelum itu kita juga lihat ada ditemukan di waruga-waruga itu seperti Patona Asrinto kita lihat itu adalah keramik-keramik yang dinasti Ming. Berarti yang itu dia itu pernah bertemu pada orang itu dorong mana dorong mulia. Iya, seperti juga kan siapa nama selain Pak Tona Asrinto P artefak itu kan keramik itu ada juga pasti siapa itu yang dari Bolmong itu Uin ya dia bilang tuh. Nah, keramik semua jual.
Oh ya, nanti jangan jual Maboseke ya. Jadi maksud kita berarti kan ini membuktikan bahwa soal benar ada pertemuan, ada apa orang-orang dari Tiongkok datang ke Minahasa yang disebut dengan Taunipus, itu orang yang berekor itu ada ketemu di sesuai buku isi Wenas itu ada di Tondano, dan ada juga apa namanya keramik-keramik itu. Bahkan jauh sebelum itu ada artefak di Tombosok Baru di Pulau Matus itu huruf kuno yang disebut dengan apa Kimbun Kobun itu. Nah kalau dari rata-rata ini kan berarti semuanya dari sisi cerita ini pun, dari kisah-kisah ini, penemuan-penemuan ini membantah itu buku Buseke itu. Jadi kan kalau dia bilang bahwa Toar itulah cucu Liu Bei yang datang nanti akhir, berarti kalau akhir dinasihan 220 Masehi, padahal jauh sebelumnya sudah ada. Ini bukti-bukti lain, bukunya Prof. Lapian juga. Jadi kembali ke soal tadi, Minahasa kita memandang Tiongkok saat ini, kalau kita clue-nya itu bahwa kita punya bintang sendiri. Mungkin kalau di benderanya Cina ini, ada 5 bintang itu, Sungko Gengho, itu kita juga Minahasa punya bintang sendiri. Walaupun kadang-kadang masih sama orang peradaban berarti ya. Yang penting ini jangan taruh bintang kejora. Sakit kepala lihat orang, mau dampingi bagaimana. Nanti dianggap makar lagi. Ya itu. Ini apa ini? Jadi bendera. apa namanya? Kalau dalam diskusi ini kita berharap teman-teman ketika pulang ataupun apa membuat diskusi-diskusi tersendiri dan perbanyak literasi. Kemudian orang gaungkan. Jadi jangan takut ketika kita harus berdebat dengan orang-orang yang ingin menghapus ingatan kepada bangsa Minahasa. Mawali Movement belasan tahun ya ada, dan orang selalu menghadap peristiwa-peristiwa orang-orang yang ingin menghancurkan peradaban. Peradaban Minahasa itu dihancurkan dari ingatan orang-orang Minahasa itu dengan berbagai cara. Pertama, menghancurkan situs-situs budaya, merebut lahan-lahan seperti Kalonde itu, Kalelonde ya, Kelelonde. Susah ya. Memang kita mungkin ini suatu Boseke bilang penguasa dinasti. Lapangannya masih kurang. Jadi seperti itu, merampas tanah-tanah rakyat, kemudian juga budaya-budayanya mencoba dihancurkan. Dan kita pikir ini entah kebetulan atau sama dengan kita selalu diskusi dengan Freddy. Kita ingat di awal Orde Baru itu ada think tank-nya Orde Baru yang disebut dengan CSIS kan. Orang-orang ini selalu itu membuat wacana yang artinya yang semacam propaganda. Kita anggap buku ini bukan sekedar buku. Buku Boseke ini buat kita perlu diteliti lebih jauh soal maksud dan tujuannya. Dia bukan cuma sebagai buku. Buat kita ini adalah bagaimana dia membuat wacana untuk menghilangkan ingatan orang Minahasa terhadap leluhurnya sendiri. Gitu. Entah narasi apa yang dibangun. Pertama-tama buku ini dibikin seolah-olah buku ini begitu mahal. Tiba-tiba sekarang buku ini mau dijual secara murah, benar? Nah, tiba-tiba sekarang ada tujuan untuk bagaimana mendapatkan dana dari kedutaan besar Cina di Indonesia, Tiongkok. Katanya itu punya perusahaan yang Ya. Perusahaan asuransi yang di klien bank, asuransi bank. Semua orang kan boleh bicara begitu. Dia bilang dia 10 tahun. Orang meneliti sejarah Tiongkok itu kalau cuma 10 tahun itu kita bilang masih kurang. Dan kalau dia menulis buku ini cuma karena penelitian 10 tahun dengan buat kita ini kekonyolan seperti ini membantah semua DP argumen. Kita aja mempelajari Tiongkok ini dari remaja. Dari belasan tahun kita punya hibah artefak-artefak maupun buku-buku kuno. Mungkin kita satunya orang yang punya dokumen-dokumen penting yang kita kunci rapat itu peradaban Tionghoa Sulawesi Utara. Tidak ada orang lain. Apalagi ketika banjir besar di Manado. Tidak ada. Jadi itu pun kita simpan dan tidak ada dalam peninggalan itu yang menyatakan bahwa memang
orang ada hubungan sebagai dengan penguasa dinasti Han, tidak ada. Jadi apa yang dibuat ini bukan sekedar buku. Makanya kita bilang mengingat apa yang dibuat oleh CSIS dengan Orde Barunya ini terstruktur, sistematis dan masif, membuat orang Minahasa lupa terhadap peradabannya sendiri. Dan dia membuat orang Minahasa menjadi hantu yang akhirnya waktu tidur bongkar kamari Han. Padahal kita ingat, orang cungu-cungu itu tapi Pak Benama itu Han. Itu tapi Pak Benama itu Han. Bahasa Okiannya ayo tek Han. Han itu dari Pak Benama. Jadi perbanyak literasi, perbanyak ya. Ini juga buku-buku Freddy rata-rata hampir sama banyak dengan DP yang ada Pak kita juga sama. Tapi mungkin kita lebih banyak dari sisi Tionghoanya. Tapi dari sisi umum juga banyak. Mitasnya ada tanpa Freddy kok, so lebih banyak tanpa. Artinya ini sama, kita bikin namanya sama juga Pak kita tanpa. Freddy menyebutnya Wali Papendangan. Kalau kita sana bilang Wali Papendangan Library. Dan kita kalau pindah pun mungkin akan lebih luas karena sebenarnya ada tampak dari buku-buku. Begitu. Kalau Pak Bode lebih soe lebih buku. Dia so kunci, dia so ika, baru dia taruh di kain-kain. Kita bilang ini dia memang Bode mau meninggalkan wasiat. Jadi Siapa? pelajari banyak buku. Kalau sekarang kan orang malas mau baca karena menganggap zaman kekinian kan ada semua di Google. Padahal juga Wikipedia itu tidak selamanya benar. Banyak yang kita lihat di Wikipedia itu banyak salah. So, termasuk juga budaya-budaya Tionghoa. So, jadi orang sekolah Mawali juga ini mengajarkan orang jangan sampai lupa ingatan terhadap bangsa sendiri. Dan jangan juga orang menganggap kebanggaan di satu sisi seolah-olah oh iya betul orang leluhur itu melupakan peradaban sendiri. Dan ingat juga yang kita bilang tadi peta tadi, ada sebagian orang Tionghoa, keturunan Tionghoa dengan apa ini ya menganggap bahwa nah itu kan Minahasa leluhur 4 orang kok. Jadi ada semacam kebanggaan bangsa yang salah kaprah buat kita. Kesamaan fisik dan lain-lain adalah ya anugerah. Keberagaman juga tuh, keragaman. Tapi jangan peradaban itu dihilangkan. Dan itu kita bilang, jangan-jangan ini ada satu apa ya? Ya, kita nak mencocok-cocokkan, kita nak suka cocok logi. Ya, enggak apa-apa. Nah, Koseke lihat kan bagus juga. Jadi kita juga ingin melihat memang ada, jangan-jangan ini juga ada satu keterkaitan, bukan cocok logi ya. Duta besar Indonesia di Tiongkok saat ini adalah Johari Oratmango. Mamanya adalah orang Minahasa. Ya, Tonsea Lamo. Duta besar loh Indonesia di Tiongkok. Dan dia terlama sampai saat ini menjabat paling lama. Tiongkok putus hubungan itu dengan Indonesia tahun 67. Tahun 90 baru buka lagi hubungan diplomatik tahun 90. Bahkan Soeharto yang begitu dinilai sebagai anti Cina malah bangga dengan Ibu Tin bawa foto di Great Wall di Tembok Cina gitu, tahun 90. Kita masih remaja dan tahun lain belum lahir. Mar kita masih muda sebenarnya. Jadi dan itu orang perdalam lagi cuman artinya buat kita jangan buat ini Han ini seperti hantu. Karena kita ingatkan lagi di awal bahwa di Cina itu, di Tiongkok itu, suku etnis besar itu ada 55. Ada ribuan etnis kecil lainnya, termasuk suku Hui. Hui itu adalah suku yang beragama Islam. Orang-orang biasanya menyebut dengan Uighur. Hui. Nah, Han itu cuma salah satu. Dan dia kebetulan pernah menjadi satu penguasa di Tiongkok, dinasti Han. Jadi jangan cuma-cuma tuh Han, kamu nggak tahu, oh pikir Han ini adalah Tiongkok. Tiongkok memang adalah juga, Han ini bagian dari Tiongkok. Tapi Tiongkok bukan Han. Jadi jangan bikin Han tuh ini, Han terus. Karena ada juga orang, ada dinasti Tang, Ming, itu adalah orang Tiongkok juga, yang pernah menjadi penguasa. Maka banyak orang-orang Tionghoa di Indonesia selalu menyebutnya sebagai Tangerang.
Ren itu orang, Tang itu disebut dengan dinasti Tang. Orang di mana? Tangren. Tangren itu kalau di Hokkien dibilang Tenglang. Lang itu orang, Hokkien Lang. Jadi kalau orang bilang bolang itu ada orang. Nah, Lang itu orang, Tang itu atau Teng itu ya dinasinya Tangren. Tenglang gitu. Jadi yuk apa Tenglang artinya Tangren. Tapi dia bilang Hanren, bro. Nah, jadi ini supaya memperkaya orang pengen, oh begitu apa. Jadi jangan melihat cuma satu sisi, tapi lihat sisi yang lain. Kalau kita keturunan Tionghoa Minahasa, dan kita bangga sekali sebagai orang Minahasa. Di mana-mana kita katakan kita lahir di sini, mencari sini, beristri sini, bahkan beristri-istri di sini, anak-anak lahir di sini, bekerja di sini, dan kita berharap mati di sini. Itu bangga kita sebagai Minahasa. Kita tidak bangga kita sebagai penguasa dinasti Han. Dan kita tidak bisa artinya membantah bahwa kita keturunan dari Cina dan Tiongkok, keturunan keempat. Tapi kita pikir itu, dan mudah-mudahan kalau nanti ada daftar hadir, bro. Jadi begini, kita ada 3 buku yang kita mau terbitkan itu, cuman kebetulan ini terlambat, sebenarnya 13 Oktober, so janjian dengan penerbit pencetak di Jogja. Bukunya ada 3. 3. Teman-teman semua boleh kita kasih gratis. Jadi kita jadikan live. Cuma memang karena ada sambutan. Terus terang memang kita minta sambutan dari gubernur dengan kita teman yang ketua DPRD provinsi yang bercalon. Andre. Tapi kebetulan orang lambat orang sambutan karena lagi sibuknya itu. Jadi kalau sambutan sudah, kemudian beberapa endorsement words itu masuk seperti Benny Matindas sudah bilang dia suka mau kasih kata-kata juga yang nanti kalau sudah itu pasti segera dicetak, dan kita mau bedah buku itu dan kita kasih satu bukunya, judulnya adalah Tionghoa Minahasa Pergulatan Identitas. Itu kumpulan kita tulisan-tulisan selama belasan tahun di media cetak maupun media online, tapi cuma ambil sedikit-sedikit karena ratusan itu, ada banyak sekali. Tapi kita tertarik mau tambah 2 lagi, karena tertarik dengan apa yang waktu orang webinar lalu Rinto Tarore Tonaas apa ya dibilang milenial atau abad 21. Kita lagi tambah tuh, mau tambah itu, dan ini percakapan hari. Tema ini kita jadikan satu tulisan lagi sendiri, taruh di sini. Jadi kita bertulisan tentang Tionghoa, tulisan tentang Minahasa, dan ada satu bab khusus tentang pergulatan identitas. Salah satunya adalah bagaimana kita bangga bergulat dengan apa yang ada di Mawale yang kita ikuti. Itu buku 1 pergulatan identitas Tionghoa Minahasa, baru satunya sejarah komunitas Konghucu di Sulawesi Utara. Satunya ya hukum perkawinan tentang agama Konghucu. Ya kalau mau kawin stop itu dia orang Konghucu, iya loh. Dia orang Han. Oh iya, dia akan hukum perkawinan. Tapi itu memang kalangan sendiri, dan tapi untuk teman-teman semua kalau suka ambil itu buku enggak apa-apa. Jadi nanti kita kasih ambil itu nanti tanda tangan. 3 buku itu kita akan kasih. Deng ada kita pakai kartu nama supaya sepakat kalau ada mau buat telepon. Nah, kebetulan ini ACB pengacara. Oke, silakan. Ya. Apa? Cek. Kamera. Satu pertanyaan bodoh. Yang Tangerang itu ada hubungannya nggak sih sama Tangerang? Karena di Tangerang ada Cina Benteng dan ada Chinatown, tapi kurang terekspos gitu dan udah mau punah. Itu dari katanya aja sih. Yang kedua, karena Bapak keturunan Tionghoa dan tinggal di Indonesia, apakah Bapak sendiri maupun orang tua di zaman dulu, ini karena konteksnya kita punya dosen namanya F.X. Harsono, dia harus menghapus nama Cinanya. Siapa?
FX Harsono. Oh iya. Karyanya itu bentuknya penulis dengan tindak Cina lalu Writing in the Rain. Oh iya. Terus karyanya ngomongin tentang orang keturunan Tionghoa tapi ada di Indonesia dengan konteks politik pada saat itu. Kebetulan dia tinggal orang tuanya di Blitar dan ada genosida pada saat itu. Kalau bapak sendiri mengalami nggak? Karena tinggalnya di Sulawesi Utara. Minta apa? Surat SBK. Surat kekeluargaan. Itu? ya. Dan apakah harus menghapus identitas dan ganti nama gitu? Kalau di Jawa kan orang misalnya tuh kalau Pak FX Harsono namanya jadi karena dia Katolik jadi FX Francescus Calverius Harsono atau jadi apa? Sudah? Ya. Masuk Jawa? Oh. Ini diskusi santai. Iya, enggak. Maksudnya kan pikir yang sama seminar kan, tampung dulu. Nah, ya kan beda kepala sekolah. Oh, lu S2. UI. Sudah lanjut kok. Sudah banyak narasi. Kepala sekolah kan penguasaan nabus. Iya. Jadi menarik nih pertanyaan soal Tangerang, Tangerang. Kita punya buku-buku juga tentang peradaban Cina Benteng. Ya, ada banyak. Entah memang Tangerang itu punya ada kaitan dengan Tangerang, frasa Tangerang atau Tenglang, bisa ya, bisa tidak. Gitu. Bisa disamakan sama dengan Minahasa, Minahaisi, loh, bisa juga, ya. Atau seperti tadi Yayatu Santi menjadi Uya Sangdi, Santi Pedang, Sangdi Tuhan yang salah kata. Nah, ini juga yang menjadi perhubungan kita di buku ini, karena buat kita jejak Tionghoa di Indonesia itu memang luar biasa terluka. Enggak apa-apa. Nah, ini harus diungkapkan fakta. Apalagi ada live begini kan bagus. Karena begini, orang mesti tahu juga apa yang terjadi masa lalu dan apa yang terjadi sekarang. Termasuk ini kaitannya dengan Minahasa. Jadi Cina Benteng itu terbentuk sama seperti sebenarnya dengan orang-orang Tionghoa Minahasa. Mereka itu rata-rata banyak yang susah, kerjanya petani, tukang becak, dan lain-lain, pedagang. Dan rata-rata jarang bisa berbahasa Tionghoa, Chinese ya. Kedua, soal Tangerang itu, jejaknya itu tentang diskriminasi Tionghoa di Nusantara, bahkan sampai Indonesia. Jadi pertama kali jejak sejarah itu pembantaian di Batavia, 1770 ya. Itu zaman Gubernur Falcon ya, Falcon. Jadi ini dia angkat orang Tionghoa yang ada di Tangerang, Sobengkong ini, untuk menjadi pemimpin Kapiten Cina yang pertama kali. Jadi Kapiten Cina itulah orang Tionghoa yang terhormat yang diangkat untuk mengkoordinir orang Tionghoa ini. Tapi akhirnya dia ratusan bahkan ribuan orang ini dibantai karena melawan orang-orang kolonial kan, Belanda di Batavia. Maka dikenal dengan apa yang disebut dengan angke. Angke itu merah. Maka angke itu adalah darahnya orang-orang Tionghoa. Itu di Batavia. Kemudian dikenal dengan kerusuhan demi kerusuhan di daerah-daerah. Puncaknya 98 dan bahkan di Manado pernah ada ini. Manado itu tahun 70, tahun 14 Maret tahun 70 itu pernah dibakar kelenteng terbesar dan tertua gitu, di Sulawesi Utara, kelenteng Bandung dibakar. 14 Maret tahun 70. Nah, apakah kita generasi saya ini pernah mengalami? Oh, pernah, sangat-sangat pernah merasakan.
Kalau zaman dulu belum ada telepon untuk mengucapkan kongsi facai, konversinsi dan lain-lain. Kita mesti beli kartu. Gitu. Dulu pengalaman kita waktu remaja, membeli kartu itu harus sembunyi-sembunyi. Kalau enggak ditangkap Indel. Diciduk Indel baik Korem, Kodim, atau polisi. Dan orang petangkap beli untuk mengucapkan selamat Hari Raya Imlek itu toko apa yang ada di Pasar 45, so pindah dia. Kalau nggak salah di apa itu, tapi lama di situ. Apa itu Pak? Di dekat-dekat Mido situ. Dia alat tulis menulis itu. Di Rere Mido di muka TKB. Gitu. Jadi di situ orang beli terus mesti masuk ke dalam lagi. Tanya, dilihat oh betul orang Tionghoa. Masuk ke dalam, dibeli. Cuma seharga 1.250 atau 1.000 satu kartu. Gitu. Yang kedua, kita pernah mengalami itu tahun 89 sebagai sekretaris panitia dan juga waktu itu pengurus pemuda agama Konghucu. Kita hanya ingin membuat pameran foto tentang agama Konghucu di Sekolah Garuda yang merupakan milik dari sekolah Cina yang juga merupakan milik Majelis Agama Konghucu. Akhirnya malah ini kita diciduk oleh teman-teman dari tentara dan polisi dan diinterogasi 1 hari. Dan kita tanya, alasan apa kita? Oh, karena agama Konghucu dilarang. Kita bilang mana larangannya? Regulasi apa, undang-undang apa Indonesia pernah melarang agama Konghucu? Tidak ada. Dan akhirnya kan kita dikeluarkan tanpa ditahan. Nah, mungkin itu cikal bakal kita bisa jadi pengacara. Gitu. Ya, so mulai ada ini karena diskriminasi. Dan kedua, soal penggantian nama benar pernah kita nama Tionghoa itu diberikan oleh orang tua. Kita Kong, kita Opa itu kasih nama. Dan itu nama itu punya arti. Ya, Yang Chuan Xian. Kalau Hokkiannya bilang Yo Chuan Hian. Xian itu atau Hian itu adalah kebijaksanaan. Chuan atau Hokkiannya bilang Chuan itu menyebarkan. Yo itu atau Yang itu tapi marga. Jadi penamaan orang tua seperti juga penamaan nama-nama di Minahasa adalah harapan atau doa orang tua. Harapannya ketika lahir anak ini bisa menyebarkan kebijaksanaan. Gitu. Jadi kita beri nama arti itu. Tapi nama ini diberikan pada saat di masa-masa Orde Baru dan rezim memang yang represif. Kita orang tua penama Yo Tek Han itu harus diganti nama. Kita marga Yo itu harus ditambah Sadi karena tidak boleh pakai nama kecuali orang tertentu yang kuat seperti Yap Tiam Hin, advokat yang terkenal atau Kui Kian Gi yang tidak mau ganti nama. Gitu. Bahkan seorang John Lee Cheng Chuan itu harus ganti nama karena dia menjadi Jenderal Angkatan Laut. Nah, kita pun begitu. Orang tua harus kasih nama Sofyan Jimmy Yosadi. Walaupun kita punya nama Cina, nama Tionghoa yang Chuan Xian, Yo Chuan Hian. Harus diganti nama. Dan ya mungkin harapan orang tua juga kasih nama Sofyan, mungkin dia terpengaruh dengan Sofyan Wanandi, yang seorang konglomerat. Dengan harapan mungkin diharapannya Sofyan Yosadi dan Sofyan Wanandi bisa sama. Tapi ternyata beda di Pokoji. Gitu, kalah di Pokoji. Nah, soal SBKRI itu satu-satunya etnis keturunan maupun etnis di Indonesia yang didiskriminasi cuma etnis Tionghoa. Bayangkan untuk menyatakan dia warga negara harus buat surat bukti tanda kewarganegaraan melalui penetapan pengadilan. Bayangkan, tidak ada etnis lain. Arabnya ada, keturunan Arab, Yaman dan lain-lain, atau keturunan Yahudi atau tidak ada motor itu, cuma Tionghoa. Dan itu memang noda sejarah dalam Indonesia. Tapi apakah orang dengan cara-cara begini menghilangkan orang kecintaan pada orang Indonesia? Enggak. Justru orang semakin cinta. Bahwa ternyata dengan represi begini, ada hal-hal yang orang mesti pertahankan. Contoh-contohnya, dihapus sejarah kok. Orang-orang di Badan Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia itu ada 4 orang Tionghoa itu. Yang pasti bukan Le Tehua ya. Dan Trian Pak bukan. Ui Cheng Hao, Ui Tiong ada lagi Tan Eng Hoa, seorang advokat yang merumuskan dasar-dasar negara, konstitusi soal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dia itu yang memasukkan itu. Dan ada beberapa termasuk juga Yap Chuan Ding. Nah,
tapi dihapus dalam sejarah itu dihapus. Beruntung Yap Chuan Bing bisa menjadi nama jalan di Solo pada saat wali kota Solo itu Jokowi. Itu jalan Jagalan dirubah menjadi jalan Yap Chuan Bing. Lain itu, bahkan ada dompet rumah korban kerusuhan 98. Bayangkan orang memerdekakan Indonesia, tapi dompet rumah ancol. Kasih bakar dompet orang. Gitu. Jadi itu noda sejarah. Jadi diskriminasi ini juga yang membuat kita juga berpikir begini soal buku. Jangan-jangan ini malah menimbulkan sentimen terhadap orang-orang Tionghoa. Dan kita waspada. Jangan-jangan makanya kita walaupun orang kritik kita pernyataan kita bilang ini kan orang berwaspada enggak apa-apa. Jangan-jangan Minahasa yang disamakan dengan Tiongkok sementara orang banyak anti Cina, anti Tiongkok. Jangan-jangan juga ini adalah jilid 2 ya. Ya, grand design. Why not? Kata-kata ini kita cuma pinjam sebelum mau lanjut diskusi cuma mau pinjam kata-kata Minahasa yang bilang sesek sekali. Buku ini sesek sekali. Tidak apa-apa. Kita bertanggung jawabkan. Lanjut. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau tanggapi? Soalnya kok lebih mendalam. Entah itu. Ada mulai kata? Oh, siapa? Apa tadi? Angkat tangan tadi. Iya. Kalau enggak semua akhiri. Iya. Pasti kalau Sofian ini so gali lebih dalam mengenai pengetahuan kita tentang negeri Tiongkok. Tunggu kalau kok masih ada pertanyaan kok? Jadi untuk menunggu kok Sofian kembali dari ruang kecil untuk sesuatu dan lain hal. Ada penampilan puisi yang dibuat hanya dalam waktu singkat. Ini memang sudah diragukan lagi proses kreatif dari terapi abang satu ini. Bukan tiba akal, memang dia proses kreatif itu memang cepat. Luar biasa, no? Jadi untuk gitar boleh untuk mendekat, gitaris boleh untuk mendekat. Gitaris, basis, sipilis mereka. Oke, saya serahkan langsung kepada Bung Dino Ernesto Pangemanan dan kamera untuk merekam mungkin lagi. Di mana? Cuma here. Sini Jo, sini Ki. Kita ini ada persiapan ini, todong kaki-kaki. Jadi cuma ada ambil tapi status Facebook join. Penting encer. Pelan-pelan, slow. Kamu dulu, mating. Sepeda pelilan tuh. Sini Jo kan. Semua ganti han lagi kita. Dia dijotek satu kali. Aduh. Sejarah, mitos, kebenaran, dan kebohongan. Sejarah adalah kebenaran yang diubah menjadi kebohongan. Sedangkan mitos adalah kebohongan yang diubah menjadi kebenaran. Oleh karena kepentingan apapun itu di negara ini, sejarah dan mitos diacak-acak, serta kebenaran dan kebohongan disetel-setel. Pahlawan banyak,
ilmuwan banyak. Tapi yang berani berak di tengah jalan jam 12 siang tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Ya karena tidak kompak. Sementara tai anjing, tai ayam, tai kucing berserakan di sepanjang jalan becek dan lorong-lorong negeri ini. Sama banyaknya dengan manusia-manusia yang berkepala tapi isinya tai. Thank you. Luar biasa. Tuh, luar biasa tadi ini. So lebih seru, so lebih hangat. Lebih panas. DB situasi. So angka-angka tai ini. Ya, Sudah dari tadi. sudah. Langsung. Sudah santai. Kalau minta diceritain lagi sih tentang kuil kecil yang ada di Palamba di sebelah warga Kamujang katanya soal. Itu. Jadi kalau kebiasaan atau menjadi tradisi orang Tionghoa di mana-mana, ketika dia masih memegang teguh agama leluhurnya, agama Konghucu, itu di mana-mana dia mendirikan yang namanya kelenteng atau kuil, yang asalnya nama itu adalah disebut dengan miao atau bahasa Hokkien dibilang bio, diterjemahkan Indonesia kelenteng. Miao bio itu hanya ada di dalam kitab suci agama Konghucu, Suci. Di agama lain tidak ada. Agama Buddha, agama Tao maupun agama lebih-lebih agama-agama Samawi maupun agama lain. Tidak ada frasa miao ini bio ini menjadi rumah ibadat agama itu. Nah, orang yang masih memegang teguh agama leluhur orang dari Tiongkok yang nama agama Konghucu, yang dulunya namanya Rukjiao. Rukjiao itu agama. Ru itu orang-orang yang, kalau terjemahan ini bilang orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang lemah lembut hati. Jadi di mana tempat mereka mendirikan? Dan di Palamba itu mungkin adalah milik pribadi ya, boleh tahu juga itu. Seperti juga banyak di Tengah itu, Ongkau itu ada Shinji Mantang, agak keluarga di Minsa. Atau yang dulunya asalnya biasanya di dalam rumah, seperti Pak kita ke rumah ada altar persembahyangan yang suatu saat kalau kita punya lebih besar, kita ingin bangun orang lain bisa sembahyang situ, kita bangun kelenteng kecil. Di Bukit Kasih dibangun miniatur 5 agama, rumah ibadat 5 agama, masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, pura dan vihara. Kemudian kita protes sejak lama menulis dan akhirnya setelah kita lobby-lobby ke pemerintah, maka dibangunlah miniatur kelenteng rumah ibadat Konghucu. Kebetulan momentumnya tepat, kedatangan banyak ribuan turis dari Tiongkok. Dan itu berhasil, dan kita usaha itu dan kita tanggung jawab di Bukit Kasih. Kemudian sekarang juga kita diminta oleh Unima, rektor yang terbaru itu, dia punya visi ingin membangun Unima itu dari segi infrastruktur. Salah satu yang ingin dia bangun selain mungkin katanya hotel-hotel untuk event-event internasional adalah satu lokasi yang kurang lebih 3-5 hektar. Itu akan dibangun 6 rumah ibadat yang namanya Sona Pancasila kalau nggak salah. Tapi kita dimintakan lebih dulu, orang pertama yang dimintakan bangun kelenteng dulu. Dan kita akan bangun itu. Tanahnya diberikan dan kita yang akan bangun sendiri, tentu dari kita jaringan mau di Indonesia maupun di Tiongkok dan jaringan di seluruh dunia. Pasti dibantu. Dan kita ingin bangun itu, kita minta juga masukan teman-teman suatu saat, apalagi teman-teman arsitek ya, teman-teman orang-orang teknik, dengan apa? Mari orang bangun kelenteng yang unik di Unima. Kita penanggung jawabnya. Tolong rancang dan backing ini
kelenteng satu-satunya yang tidak ada di seluruh dunia, menjadi akulturasi budaya Tionghoa dan Minahasa. Karena itu kelenteng itu so dikasih DP lokasi. Dia di atas gunung dan menghadap Danau Tondano dan pasti akan indah. Indah sekali. Kita ingin bangun, karena kita orang seni. Kita ingin bangun itu menjadi pusat pariwisata, pusat peradaban Tionghoa dan lain-lain. Dan makanya itu kuil-kuil itu dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat peradaban juga. Dan sekali lagi kita memotivasi ini juga bagaimana melawan cara-cara orang yang berusaha untuk menghilangkan identitas para bangsa-bangsa. Kita ingin akulturasi budaya itu bukan berarti menghilangkan identitas, tapi kita ingin begini, kuil atau kelenteng atau miao bio yang asalnya dari agama Konghucu dari Tiongkok, tapi ketika dia berada di Minahasa, arsitekturnya ada gabungan antara Minahasa dan Tionghoa. Tapi bukan berarti menghapus ingatan orang Minahasa yang seolah-olah leluhurnya dari Cina. Bukan. Tapi kita ingin ini menunjukkan bahwa identitas ini. Dan mudah-mudahan ini cepat dapat. Sementara kita punya satu mimpi yang betul-betul kita di mana-mana selalu dari mimpi dan kita wujudkan. Gitu. Jadi tapi hidup ini so kalau ibarat orang KO itu so 50 KO ditinju. Tapi kita bangkit dan kita bisa bangun. Kita bisa menjadi advokat itu karena kita kuliah sambil kerja, menjadi penyanyi di kafe-kafe. Dan orang kenal sekarang, sebagai tokoh agama. Kalau kita tidak punya tokoh, begitu. Tokoh masyarakat, tokoh di mana? Tidak ada. Kita bukan pemilik tokoh. Adapun yang kontor-kontor kecil-kecil yang di sini, ya itu punya, bukan kita. Kayak sebenarnya belum tahu juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan mimpi ini tercapai, dan satu-satunya yang kita bangun adalah Taman Budaya Tionghoa Sulawesi Utara. Taman budaya itu di situ ada selain kelenteng ada tempat yang pertunjukan. Dan kita bercita-cita beberapa tahun bercita di Aceh, belum tercapai sampai sekarang, ingin membuat pentas seni akulturasi budaya Tionghoa Minahasa. Malah tompe cita-cita berapa? 3 tahun 4 tahun tuh kan. Nah, kira belum tercapai, Aceh sok kena dengan Wolmongsunya. Tapi mudah-mudahan ini momentum, ya. Padahal orang terakhir baku dapat lagi dia lagi rancang pentas di gereja Pak Mer Ivan kan itu kan. Ya, karena ini lewat kali. Mudah-mudahan juga teman-teman lain bisa berkolaborasi di situ. Dan kalau soal dana enggak susah. Orang Tionghoa itu tidak sepelit yang biasanya orang bilang. Pelit dalam arti menghemat itu, tapi untuk hal-hal yang berjiwa sosial pasti orang bisa bantu. Di situ kita ingin bangun peradaban Tionghoa di Minahasa. Penegasannya sudah gitu. Jangan dibilang secampur baur yang jelas keturunan dinasihan dan lain-lain. Jadi mungkin mudah-mudahan itu dan Rektor Unima juga Prof. DC itu mengatakan dia ingin membangun pusat kajian budaya Tionghoa di Unima, dan kita bilang bisa, nanti kita kasih ketemu dengan orang-orang dari Kementerian Kebudayaan Cina Hanban dan juga orang-orang yang bergerak di, karena begini, Xi Jinping ini dengan pemerintah Tiongkok sekarang lagi mengurus bagaimana mengembangkan kebudayaan Cina ke seluruh dunia, dan dia bangun yang namanya Confucian Institute, itu dari Hanban. Nah ini di Indonesia sudah ada, di UI, kalau tidak salah di Unhas juga sudah ada. Dan kita ingin bangun itu di Unima. Malah kita heran, Unsrat tidak ada proyeksi ke situ. Unima yang cepat tanggap. Dan kita bilang, tidak apa-apa, kita siap. Cuma kita ini menjadi kuda Troya. Kita tidak mau orang-orang yang menggunakan kita itu, dan kita bukan orang bodoh. Kalau orang ingin menggunakan kita untuk jalan masuk pada orang untuk mau promosi dong buku-buku, kita bukan orang bodoh. Kita ini petarung. Kita ini bekas anak jalanan yang orang tidak bisa pikirin bahwa kita tokoh. Kita punya tokoh gitu. Nah itu. Jadi kita ingin betul-betul jangan yang semangat itu cerita kuda Troya. Jadi seakan-akan sorong padia supaya tompe misi tercapai. Oh, tidak segampang itu, kawan. Gitu. Tidak segampang itu. Nah, kita bilang tadi Pak Freddy, kalau orang sorong berakhir nanti, orang mau foto keluar kan.
Boleh toh? Ya boleh. Nah, karena habis ini mungkin orang coba bisa karena berikutnya susah sama aku dapat ulang orang sama di EP dulu kan. Di sini tahun berapa ya baking? Oh, dengan lu Aceh itu? Iya, tahun berapa? 2012 atau berapa? 2012. Kisedek orang itu. Hanya sebelum di Nah itu tahun berapa? Bapak dapat ulang nih, maksudnya itu. Kan kalau di baking besar nih foto keluarga tuh 11 ada yang 8 tahun lalu. 8 tahun lalu betul 2012 8 tahun lalu. Bapak dapat lagi diulang di sini. Jadi kentara di umur kan. Saya belum ulang tahun. Masih kelas 3 SMA. Oh. Verifikasi. Ada yang baku dapat so kawin, ada yang so ada anak dan ada lagi ada yang masih bapak gitu. Oke teman-teman. Oh Ya, silakan. Intermezzo kok itu. Untuk kita sebetulnya kita mencoba melihat sisi netral dari dinasti Han kayak Boseke kemudian menyusun sebuah. Kalau kita mencoba objektif dan memberikan apresiasi di wilayah tertentu. Ya. Sebagai sebuah karya. Ya, sebagai sebuah kita juga salah satu kreator. Jadi di sisi lain kita mengapresiasi upaya Boseke untuk kemudian melakukan sebuah pencarian. Nah, terlepas kemudian hasilnya seperti apa pro kontra itu kemudian menjadi keputusan orang-orang yang bergiat dalam pemilihan hasil. Artinya Mawali menjadi garda terdepan kan sekarang. Nah, kemudian melakukan yang namanya kritik atau mengapresiasi lewat kritik, lewat tulisan, opini dan segala macam. Kalau kita sih di sisi secara netral kita mengapresiasi ada upaya William Boseke untuk melakukan pencarian terhadap Minahasa. Nah, kemudian kita mempertanyakan juga ke kita secara individu. Kita kemudian kita sadar di beberapa waktu lalu ketika sekolah Mawali, kemudian pasca itu kita melakukan pencarian juga dan kita berjumpa dengan cerita-cerita lokal sampai terakhir kita misalnya pemuda serta latar belakang siapa yang bisa kita anggap dan pertunjukan karena itu kita di wilayah kita sebagai wilayah penciptaan maka kita kemudian sebagai orang biasa kita berpikir apa yang bisa kita berikan buat kita petani dan kemudian mengkritisi fenomena hari ini wacana yang fiksi difaktakan ya kan yang itu juga sebaliknya tingkat matinas dan penasihat intinya kita mau bilang ke torong-torong ini anak-anak muda milenial bagaimana torong merespon ini apakah torong sebagai pendengar dalam webinar atau dalam diskusi ini atau apakah torong melakukan sebuah strategi kritik atau mengkanter isu ini dengan cara apa? Nah, kita melihat lebih ke depan. Jadi, pakai strategi perang. Nah, maksudnya kebetulan orang tipikal orang yang suka membaca strategi. Dari sejak kita kuliah, kita banyak mengatur strategi pergerakan mahasiswa di kampus dan sampai sekarang itu terbawa. Jadi kemudian kita melihat ini kita berpikir strategi bagaimana mengkritisi fenomena ini. Jadi kemudian teman-teman mungkin setelah ini outputnya apa dari sekolah Mawali? Jadi outputnya apa? Apakah isu yang berkembang hari ini terus hanya sampai didengar kemudian memberikan komentar itu orang itu begini tapi kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan jika orang menganggap apa yang orang yakini kemudian berbeda dengan yang mau saya tulis nah ini menjadi persoalan ini mengganggu orang keyakinan langkah apa yang akan orang ambil untuk mengkanter supaya orang-orang Kawanua kemudian mendapat pembanding yang tadinya disampaikan di awal bahwa ternyata ada juga yang senang bahkan toko-toko dalam kutip akademis media atau intelektual juga turut terbawa mau dibilang ada yang salah kaprah orang musik kok bicara soal
bahasa, pengetahuan tentang bahasa. Nah, kemudian kita lebih oke, sekarang next orang mau ngapain? Nah, langkah apa yang akan orang ambil untuk kemudian mengkanter, ibarat ini racun, orang akan biarkan ke racun ini kemudian memakan banyak korban, atau orang akan membuat DP katakanlah top sekarang vaksin, katakan ini COVID-19, orang kemudian mencari vaksin dalam bentuk bukan berarti orang ada di posisi yang kalah, tapi orang ada di posisi bagaimana memberitakan juga ke orang-orang bahwa ada versi yang benar. Jika orang menganggap ini versi salah, maka ada versi yang benar. Langkah apa yang akan diambil? Nah, kita berpikir kenapa tidak? Kemudian kalau kita secara pribadi, kita akan meminta data-data pertama buku tersebut, karena jujur kita juga belum baca. Ya, secara tidak langsung memang kita membaca sih kalau itu ya upaya bagaimana membuat laku, membuat karya ini laku dan mendapat dana besar, kemudian simple sih penulis kemudian bisa bikin edisi revisi, oh iya salah ya gitu tadi, tapi seheboh dulu, buku selaku dulu. Nah sekarang kemudian mencegah salah kaprah lebih banyak lagi. Enggak apa konkretnya, kita sih mengusulkan kebetulan di Mawali ini secara jaringan banyak sekali kan? Tumpukan komunitas yang ada di Mawali ini. Salah satu orang merespon itu mungkin teman-teman lain dengan tulisan di media dan segala macam. Nah, orang yang milenial bagaimana merespon itu? Kalau kita yang itu beserta, ini bisa saja bagi orang kalau orang di orang teater, kita bisa membuat sebuah parodi. Kita bisa membuat sebuah parodi tentang orang Minahasa dari Han, dan kemudian memuat data-data yang akurat, data yang akurat yang kemudian disampaikan dan mengkanter isu-isu yang orang anggap salah kaprah. Nah, kalau kita sendiri berpikir ke ranah itu, jadi orang punya ruang untuk bagaimana mengkanter ini ya, orang bikin karya, bikin seni pertunjukan atau bikin film pendek, kemudian memparodikan ini, atau supaya kemudian apa yang dianggap benar sebelum orang meyakinkan orang punya ini benar, orang kaburkan dulu. Ini strategi ini, tapi kita bikin kabur air dulu, kemudian tetapkan yang ini yang betul. Jadi kalau sudah terlanjur cat hitam, cat putih ulang dasar dulu. Ininya, itu langkah. Ini kita mungkin memberikan kepada teman-teman membuka lagi. Ayo, orang berpikir kritis dan tidak hanya sekedar berpikir, tapi kemudian orang berbuat. Ini yang akan orang lakukan. Respon seperti apa yang akan orang lakukan? Apakah akan di sisi lain teman-teman kemudian ini jadi tergerak untuk menulis lagi tentang Minahasa sebenarnya. Nah, ini kan akan jadi menarik dan sangat intelektual. Nah, ini wacana, ini kan perang hari ini kan bicara soal perang wacana lagi, bukan lagi angkat senjata. Ini soal wacana budaya berperang. Kalau orang sebagai orang seni pertunjukan, ya orang mengambil senjata di situ. Tompe senjata di situ adalah orang akan memperolehkan apa yang orang anggap tidak benar ini. Kemudian saya sebagai pribadi dan kelompok maupun kelompok di Bima akan membuka diri dan mengajak teman-teman, ayo siapa yang mau bergabung, orang bikin sebuah produksi depannya, dan dalam satu semangat orang mewacanakan ini tentang penyiaran ini yang orang yakin. Nah, berarti orang butuh data-data dari mungkin Bung Sofyan punya data-data tentang tentang Han, Bodo punya data-data, mengenai juga. Nah, itu yang kemudian akan kami olah menjadi sebuah bentuk pertunjukan. Ya, dan kalau dia bicara pertunjukan, dia lebih fleksibel. Kenapa? Dia bisa dibawa dan bisa mempengaruhi masyarakat atau penonton yang menonton itu. Dia lebih ringan. Kalau orang kasih bacaan sejarah, tidak semua bisa tahan punya diam. Tapi ketika bicara seni pertunjukan, orang bisa menjebak penonton yang tidak tahu untuk hadir.
oh dan ketika pulang begini seperti itu. Jadi mungkin lebih ya orang akan mempercayai bahwa itu parodi kok itu. Nah, itu ada strategi kita berpikir lebih ke what's next ya. Orang melakukan gerakan. Jadi mainnya halus, tidak perlu frontal karena ya kalau frontal terkesan orang reaktif. Mungkin itu tapi Oke, makasih. Jadi kok supaya mau tanggapi ada kelas mau permisi mau pulang atau mau foto bersama karena semua langsung foto semua foto keluarga. Jadi kan kalau langsung mau pergi kan kita bilang semua foto keluarga. Jadi begini, pendek-pendek Jo karena nanti baku pakai yang lain kan nanti orang semua apa foto bersama. Jadi bagian belakang mohon diinstruksikan untuk mendekat. Bilang akan dibawa dan naik Jo semua foto bersama. Yang mendekat berapa? Closing statement menanggapi apa yang jadi begini, menanggapi apa yang menjadi usul saran dari Aci kita sangat-sangat setuju. Bukan hanya sekedar bersepakat, sangat-sangat setuju dan kita mendorong itu segera. Dan kita siap berikan data-data itu. Nah, karena itu salah satu jalan. Apa yang menjadi spirit Mawali adalah selalu memberikan jalan. Kita membuka jalan dan nanti orang lain yang melaluinya. Spirit Mawali adalah salah satunya seperti itu. Dan kita sudah bilang tadi juga di awal bahwa dengan adanya kelas ini, tadinya kita mempersiapkan satu paper ya berapa halaman, kemudian juga tapi kita akhirnya membatalkan PowerPoint. Artinya kita membatalkan dalam arti lebih suka dialog begini supaya tidak bisa konsentrasi ke sana, lebih enak begini dan ternyata ini membawa banyak energi baru, banyak masukan dan itu kita akan masukkan dalam tulisan. Dan ternyata di tengah-tengah tadi juga ada kan kita pernyataan bahwa akan ada tulisan baru yang kita masukkan itu. Maaf kita pinjam tema dia apa? Membaca Tiongkok ya dari Minahasa. Itu menjadi judul tulisan yang akan kita masukkan lagi di dalam tambahan tapi buku Tionghoa Minahasa Pergulatan Identitas. Dan seandainya ada output dari sekolah Mawali ini untuk membuat kumpulan tulisan lagi seperti yang memerdekakan Tau Minahasa itu lebih bagus. Jadi artinya orang membuat buku Minahasa memandang Minahasa hari ini dari berbagai perspektif dari kajian sekolah Mawali ini. Mana orang menulis semua? Silakan atau menulis. Tapi kita semua lebih dulu tulis itu supaya tapi buku tak tambah lagi kan gitu. Dan Tonaas, Taso bilang Pak Tonaas, tuh buku itu Pergulatan Minahasa Tionghoa Minahasa Pergulatan Identitas. Dia back cover itu kita yang Tonaas. Kebetulan kita lagi pakai baju kinsin, orang berfoto di belakang kelenteng, Tonaas lagi pakai baju kausaha. Orang 2 orang dari gerbang kelenteng. Dan mudah-mudahan itu secepatnya kita bagikan dan mari orang semua foto keluarga dan karena ini iya dan foto lagi dan karena dan ada orang bilang ini buku leluhur Minahasa kita sudah baca. Kebetulan kita pinjam dari Netivan dan kita pinjam selama 3 bulan. Lama tidak baca buku itu. Jadi jangan bilang kita tidak baca buku. Bagi teman-teman yang ada di ruang sebelah, mari pakai manja. Mari mendekat. Manja dari ini momen bersejarah ini. Jadi mau dapat tahu tuh yang 10 tahun ke depan masih sama kali. Iya, mana yang mau foto? Merame, mari. Enggak kan? Kita 10 tahun lalu ada dulu Aci sini. Bos dulu.